Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 7 ayat 11 sampai 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini merupakan bagian dari perikop tentang air bah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 7 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan, ketika Nuh berumur 600 tahun, di bulan kedua, pada tanggal 17 bulan itu, pada hari itu pecahlah segala mata air di samudra dalam yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari 40 malam. Pada hari itulah Nuh masuk bersama Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, serta ketiga istri anak-anaknya ke dalam bahtera itu. Bersama mereka juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang yang melata di bumi, dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap, segala makhluk yang memiliki napas hidup datang sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam bahtera itu. Semua yang datang itu masuk, jantan dan betina dari segala makhluk, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, ini merupakan kelanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang air bah. Saudara, dijelaskan di sana bahwa Nuh dan keluarganya kemudian masuk ke dalam bahtera yang telah dibuatnya. Kemudian Tuhan mencurahkan hujan yang sangat deras di atas bumi, dan selain itu Tuhan juga membukakan mata-mata air, sehingga semua mata air dari air yang ada di perut bumi itu keluar menutupi permukaan bumi. Namun kita lihat bahwa Nuh dan keluarganya dan berbagai hewan mereka ada di dalam bahtera dan selamat dari bencana air bah yang dahsyat itu. Saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, kita melihat penghukuman Tuhan terjadi bagi semua orang, khususnya orang-orang yang jahat, maka penghukuman Tuhan akan menimpa mereka. Saudara, kita melihat ketika kita membaca tentang bagaimana air bah yang dahsyat itu dia menghantam dunia, dia menenggelamkan semua permukaan dunia. Kita melihat bagaimana Allah adalah pribadi yang maha kuasa, dia adalah pribadi yang maha adil. Dan karena itu dia akan menegakkan keadilannya atas seluruh ciptaannya. Kenyataan ini membuat kita, setiap manusia, tidak bisa menghindar dari keadilan Allah. Karena itu kita harus hidup dengan saleh di hadapan Tuhan, hidup dengan hati-hati di hadapan Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan. Kita melihat bahwa ada konsekuensi yang besar dari dosa yang kita lakukan. Saudara, tapi bersyukur di dalam Kristus kita mendapat pengampunan dosa. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Tapi pengorbanan Kristus bukanlah kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa atau berbuat jahat. Tapi sebaliknya kesempatan kita untuk bisa melakukan yang baik. Hal kedua yang bisa kita lihat dari perikop ini atau ayat-ayat ini adalah tentang pemeliharaan Tuhan terhadap orang percaya. Saudara, selain ayat-ayat ini mengungkapkan murka Allah atas dosa, tapi kita juga bisa melihat di dalam ayat-ayat ini dengan sangat jelas bahwa Tuhan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, Nuh melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu membuat bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan menyelamatkan dia dan keluarganya. Saudara, Tuhan melindungi dan merawat keluarga Nuh dengan memberikan firman-Nya kepada Nuh. Ketaatan Nuh kepada firman itu merupakan hal yang penting untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah bekerja dengan cara dia melibatkan kita secara aktif untuk bekerja dalam pekerjaan. Seringkali kegagalan-kegagalan atau penderitaan yang kita alami bukan karena Allah tidak bekerja di jalan kita, tapi seringkali kita tidak mau terlibat taat kepada firman Allah dan malah melakukan apa yang kita anggap sebagai kebenaran kita sendiri. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dan dia juga adalah Allah yang pengasih. Ia Allah yang adil, kita melihat bagaimana ia menghukum dosa
dan menenggelamkan semua manusia yang jahat di dalam air bah. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang pemurah. Dia yang memelihara orang-orang yang percaya dan taat kepada firman-Nya. Karena itu saudara, sebagai orang percaya, marilah kita meninggalkan dosa kita dan hidup dalam ketaatan penuh kepada firman Allah. Amin. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang rajin untuk membaca dan menaati firman Tuhan dengan sepenuh hati? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara ketekunan untuk mempelajari firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Saudara, marilah kita taat melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sampai pagi hari ini masih menjagai kami. Itu hanya karena anugerah-Mu. Kami juga bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang sudah memberikan kepada kami pemahaman akan Engkau Bapa, tentang kebesaran-Mu, tentang keadilan-Mu, dan juga tentang kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Mu Tuhan, sehingga kami pun dapat menikmati berkat-berkat yang ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua apa yang kami akan kerjakan hari ini, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.